Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat yang patut kita renungkan dan kita ambil pelajarannya, yaitu ayat yang terdapat di surat Yasin. Surat yang biasa kita baca, bahkan banyak di antara kaum muslimin ini yang sudah hafal surat Yasin karena saking seringnya ayat ini dibaca. Tapi ada satu ayat yang patut kita renungkan bersama, yaitu ayat 20 yang menyebutkan waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, dan datanglah seorang laki-laki min aqsal madinati yas'a, dari ujung kota dengan bergegas-gegas. Qala, seraya berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan-utusan itu. Sebagian ahli tafsir menyebut bahwa rajulun, seorang laki-laki ini bernama Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu, seorang tukang kayu yang hidup di kota Antakya. Kota Antakya ini adalah kota Syria lama dan sekarang menjadi bagian Turki. Di kota ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengutus 2 orang rasul, dan 2 orang rasul ini pun namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 orang rasul ini mengajak masyarakat Antakya untuk beriman kepada Allah, mengajak dialog dengan mereka, tapi masyarakat masih tetap tidak mau mengikuti ajakan dan dakwah kedua rasul ini. Akhirnya Allah menambah 1 orang rasul lagi, menjadi 3 orang rasul untuk berdialog, berdakwah di tengah-tengah masyarakat Antakya. Tapi masyarakat Antakya pun tetap menolak, tidak mau mengikuti ajakan ketiga orang rasul ini. Disinilah kemudian ada seorang yang namanya juga tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya disebut dengan kata rajulun, yang mengindikasikan atau mengajarkan kepada kita, kadang-kadang nama itu tidak penting, tapi yang penting adalah perannya. Karena itu dalam ayat ini Allah tidak menyebut nama, baik rajulun ini, seorang laki-laki ini, atau para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kota Antakya ini, nama-namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang ingin ditonjolkan oleh Allah, yaitu peran dakwah mereka. Yang penting bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari peran aktif dakwah yang mereka lakukan. Habib An-Najjar yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ini lalu kemudian melibatkan diri di dalam dakwah. Dia tergerak untuk melibatkan diri, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan kepada masyarakat agar masyarakat mau mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan dari sini kita pertama mendapatkan pelajaran dari kata rajulun yang oleh ahli tafsir disebut sebagai Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Seorang tukang kayu yang boleh dikatakan biasanya tukang kayu sejak dari zaman dulu sampai sekarang pun biasanya ekonominya pas-pasan. Apalagi di sini juga diisyaratkan oleh Allah min aqsal madinati, dari ujung kota. Biasanya kalau orang tinggal di ujung kota di zaman dulu, biasanya itu adalah orang yang tidak berpunya. Dia tinggal di pinggiran kota. Tentu berbeda dengan di zaman sekarang, belum tentu. Kadang-kadang orang-orang kaya itu milih tinggalnya di pinggiran kota, Tapi di zaman dulu bisa dipastikan kalau seseorang tinggal di pinggiran kota, di ujung kota, biasanya itu orang tidak berpunya. Ayat ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana keaktifan
ya, Habib An-Najjar, si tukang kayu ini, diungkap oleh Allah dengan kata-kata atau dengan kata yas'a, bergegas, berarti dia sangat aktif dalam melakukan dakwah. Yang kedua, min aqsal madinati, dari orang yang ekonominya pas-pasan, dan itu tidak membuat dia terhalang ya oleh kondisi ekonomi yang pas-pasan itu, karena semangat dakwahnya yang sangat luar biasa. Ya, apalagi ya tentu bagi kita yang ya mungkin secara profesi bisa jadi insinyur atau pengusaha ya, atau pedagang ya, atau dosen dan seterusnya, yang secara profesi mungkin atau secara ekonomi lebih baik dari Habib An-Najjar ini, dari si tukang kayu ini. Dan saya kira inilah pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan rajulun min aqsal madinati yas'a ini, seorang tukang kayu yang aktif berdakwah walaupun dia ya, secara ekonomi pas-pasan, tapi itu tidak menghalangi keaktifannya dalam dakwah ya. Jadi ini pelajaran yang perlu kita renungkan ya, agar kita semua yang lebih baik secara ekonomi, secara profesi, juga melibatkan diri di dalam dakwah ini, karena dakwah ini tanggung jawab semua orang, bukan hanya tanggung jawab orang-orang tertentu saja, tapi semua orang ya, bertanggung jawab terhadap dakwah Islam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.